tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Kabupaten kota dan penentuan angka NJOP dan PBB-nya itu ditentukan oleh Bupati Wali Kota dengan konsultasi yang mereview nanti adalah gubernur. Makanya ini nggak sampai. Ini perkara kenaikan PBB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, walaupun sudah dibatalkan, masih mau Om Begawan angkat. Apa penyebabnya? Ya berdasarkan analisa ngompol, sangat jelas dan terpampang nyata para pejabat yang berwenang pada cuci tangan. Loh kok enak sekali mereka. Bila ada hak, mereka diam 1000 bahasa. Sewaktu punya tanggung jawab, punya tugas, pada kabur semua. Giliran yang merugikan dan bikin rakyat emosi, pada nggak mau, pada ngaku paling bertanggung jawab mereka itu. Dan mengapa perkara kenaikan pajak bumi bangunan yang terjadi di berbagai kabupaten kota masih tak singgung? Sebab ini fenomena pemimpin yang malas mikir. Tidak hanya itu, pada nggak mau nyari inovasi, nyari sumber pendapatan daerah. Tapi yang nggak nyusahin rakyatnya, itu kok pada kagak bisa. Jika memang nggak punya ide, jangan cari gampangnya dong, apalagi rakyat yang lagi-lagi disuruh nanggung. Kalau beneran buntu, ya sudah tunjangan penghasilannya yang dipotong, bukan rakyat kalian yang dicekik. Jadi bupati wali kota kok nyari gampang. Yang dikejar duluan balik modal kampanye. Beneran kepala daerah yang hanya bisa nyusahin rakyat mereka itu. Bagi ngompolas yang belum tahu, jangan dikira daerah yang PBB-nya naik itu hanya di Pati, Jawa Tengah. Ada di tempat lain juga. Hanya belum terjadi demo besar-besaran seperti di Pati kemarin. Akibat aksi massa besar-besaran di Pati, daerah lain yang kelewat naik PBB-nya, lalu pada dibatalkan, nggak jadi naik. Kalau warga Pati diem, nggak akan ada revisi soal kenaikan pajak di daerah lain. Di Cirebon misalnya, katanya ada kenaikan PBB sampai 1000%. Lalu di Jombang kemarin wis tak sebut ada yang bertambah hingga 1200%. Di Semarang, meski ini di kabupaten loh, bukan kota Semarang, itu kenaikannya 400%. Nah di Bone Sulawesi itu naiknya sampai 300%. Kalau seorang pemimpin hanya bisa nyusahin rakyatnya, nggak usah jadi pemimpin lah. Ya, kebetulan banget mayoritas yang pada nyusahin warga, itu kok kebanyakan asalnya dari kelompok pendukung pemerintah. Termasuk di dalamnya ada orang-orang yang dekat sama Pak Jokowi. Dan dari berbagai wilayah itu Pak Jokowi nggak bereaksi apapun, mendiamkan saja. Perkara-perkara yang merugikan rakyat, setidaknya tercatat ada di 5 wilayah dalam 4 provinsi. Kebijakan kepala daerah buat menaikkan tagihan PBB nggak bisa dilepaskan sama para pemilik kekuasaan. Dalam kacamata ngompol, ada peran atau kontribusi, setidaknya pembiaran oleh Presiden Prabowo sama Pak Jokowi. Kalau Om Begawan bicara begitu, pasti beberapa haters ngompol akan ngomong, kenapa Om Begawan suka nyalah-nyalahkan ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Kan yang menaikkan tarif itu kepala daerah. Nggak ada urusan dengan presiden, apalagi mantan presiden. Mereka juga bakal sok bersih, toh ada juga DPRD yang melakukan pengawasan. Tentu pandangan ini tidak sekedar menyalahkan kayak sekedar nunjuk. Ada beragam dasar, latar belakang, sisi argumentatif, munculnya perkara naiknya PBB, dilepaskan dari perhatian petinggi atau tokoh. Kesalahan-kesalahan, keributan, perkara kenaikan PBB, itu ya ada peran mantan presiden sama kepala negara yang sekarang. Baik, tanpa berpanjang lebar, tak paparkan saja mengapa dua tokoh itu turut tak colek di polemik seputar lonjakan tagihan PBB. Pertama, baik bupati dan wali kota yang menaikkan PBB, termasuk gubernur di mana kabupaten itu berada, kan pada menjalani retreat di Magelang. Apa di retreat nggak ada materi bagaimana menemukan sumber-sumber pendapatan daerah
pemasukan tanpa membebankan pada rakyat. Artinya apa? Kenapa mereka bisa seenak sendiri menaikkan pajak bumi dan bangunan tanpa melihat kondisi rakyat? Lalu apa manfaat retreat kalau begitu? Bahkan di beberapa Pemda ada yang sampai tega mengubah tagihan PBB hingga tembus 1.000 dan 1.200%. Kalau perubahannya segede itu, ya sebutannya bukan naik tetapi memeras rakyat. Ini Pemda loh, bukan preman atau preman berkedok ormas. Cara nyari pemasukannya nyari yang gampang, yang tidak butuh effort tinggi. Nah di retreat para kepala daerah, apa materi soal pajak bumi dan bangunan, tidak ada yang menjelaskan tentang ini. Atau malah di acara itu, pemerintah pusat merekomendasikan cara cepat menaikkan pendapatan daerah. Tahu sendiri kan, tidak banyak daerah punya gebrakan menaikkan pendapatan tanpa mencekik rakyatnya. Kedua, mari kita lihat. Apa latar belakang 5 kepala daerah yang menaikkan PBB? Di Pati Jawa Tengah, Sudewo, jelas kader Gerindra sebab pernah jadi DPP dan anggota DPR dari partai Pak Prabowo. Lalu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bung Andi Asman Sulaiman, pengusungnya ya partai pendukung pemerintah. Andi Asman ini adik dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Kemudian kita cek di Jombang, Bang Warsubi, juga didukung sama partai pemenang Pilpres bersama 7 partai lain. Di kota Cirebon, Pak Saifuddin Edo merupakan kader Golkar. Sewaktu pilkada dia diusung oleh 4 partai dan tentu saja non-PDIP. Satu-satunya kepala daerah yang berasal dari PDIP yang turut menaikkan PBB hanya ada di Kabupaten Semarang. Pak Ngesti Nugroho sewaktu bertarung itu mendapat banyak dukungan partai politik. Sampai 9 parpol turut berada di belakang. Jika mau tahu, ada Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, ya semua partai pendukung pemerintah turut merekomendasikan Pak Ngesti ini. Nah, jadi jelas semua tuh, di 5 wilayah mengapa PBB naik, nambahi beban rakyat. Berarti siapa yang secara kepartean itu nggak berusaha menahan buat menyusahkan rakyat. Mungkin Kompolnas bertanya-tanya, apa hubungannya sama mantan Presiden Jokowi? Nah kita masukkan poin ketiga, yang jadi alasan bila sang mantan secara moral turut kita mintai pertanggungjawaban. Dalam mekanisme tata kelola pemerintahan, pihak yang memutuskan kenaikan PBB itu jelas kepala daerah. Usulan ini kemudian diajukan ke provinsi untuk direview oleh gubernur. Mengapa gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat tidak memberi feedback agar pengajuan kenaikan PBB bisa dibatalkan atau setidaknya dikurangi? Mengapa para gubernur seolah diam saja, tidak menahan atau menyarankan penambahan PBB di bawah 100%? Tidakkah kita ngerti Pak Lutfi di Jawa Tengah dan Bu Khofifah di Jawa Timur, kurang dekat apa mereka sama Pak Jokowi? Ya. Kampanye Pak Lutfi saja dibantu Pak Jokowi kok waktu ke Grobogan, ke Kebumen, lalu kemana lagi ya? Om Begawan lupa. Termasuk di episode yang kemarin tanya kan ada rekamannya tuh. Saat Pak Sudewo Pati menemui dan mendapat wejangan dari Pak Jokowi. Om Begawan belum lupa. Dulu tahun 2022. Gibran sewaktu jadi wali kota, ya sempat menetapkan PBB naik di atas 300%. Begitu warga pada protes, wakil rakyat dari PDIP mendesak wali kota membatalkan dan akhirnya dikabulkan. Dan seperti tak tayangkan di video pembuka, Pak Tito mengklaim kewenangan review kebijakan bupati wali kota itu ada di provinsi. Mengapa para gubernur dari 5 daerah pada diam saja? Yang sudah bergerak duluan sebelum peristiwa Pati berulang, malah di Jawa Barat. Kang Deddy menemui wali kota Cirebon, memastikan kenaikan PBB 1000% dibatalkan. Kenapa Pak Lutfi, Bu Khofifah,
atau Gubernur Sulawesi Selatan Bung Andi Sudirman Sulaiman tak melakukan hal yang sama kayak Kang Deddy. Om Begawan belum lupa, dulu tahun 2022 Gibran sewaktu jadi wali kota, ya sempat menetapkan PBB naik di atas 300%. Begitu warga pada protes, wakil rakyat dari PDIP mendesak wali kota membatalkan dan akhirnya dikabulkan. Dan seperti tak tayangkan di video pembuka, Pak Tito mengklaim kewenangan review kebijakan Bupati Wali Kota itu ada di provinsi. Mengapa para gubernur dari 5 daerah pada diam saja? Yang sudah bergerak duluan sebelum peristiwa Pati berulang, malah di Jawa Barat. Kang Deddy menemui Wali Kota Cirebon, memastikan kenaikan PBB 1000% dibatalkan. Kenapa Pak Lutfi, Bu Khofifah, atau Gubernur Sulawesi Selatan Bung Andi Sudirman Sulaiman tak melakukan hal yang sama kayak Kang Deddy? Oh iya, agar ngompolers tahu, dilihat dari nama dia sama Bupati Bone dan Menteri Pertanian kita, itu ada kemiripannya ndak? Emang bener mereka bertiga adalah kakak adik. Mas Gubernur itu yang paling kecil, adiknya Mentan dan adik Bupati Bone. Ini makin mengkorelasikan orang-orang atau kepala daerah yang diusung sama Gerindra atau terkait sama Pak Jokowi tidak begitu responsif alias tanggap dengan apa yang diderita sama rakyat. Anehnya, mengapa kepedulian dan perjuangan Pak Andi Amran yang jadi menteri itu nggak nular ke adik-adiknya ya? Pak Amran begitu kuat memperjuangkan kesejahteraan petani. Dua adiknya malah tidak memiliki pola pikir yang sama. Dengan begitu, apa kaitan Pak Jokowi sama 5 kepala daerah serta 4 gubernur? Beneran nggak ada? Mosok sih kebenaran kok sampai melibatkan 8 kepala daerah? Termasuk ajang retreat, tidak merubah karakter, meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah yang dihasilkan dari pilkada. Dan kalau yang beginian tak sodorkan, pasti haters ngompol menuding, selalu menyalah-nyalahkan Pak Jokowi. Ini ya, idealnya Pak Jokowi itu memiliki rasa atau ikatan yang kuat sebagai orang yang mendukung para kepala daerah terpilih untuk terus kasih masukan dong. Wong masyarakat dirugikan, Pak Jokowi merasa tidak ada beban moral terkait itu semua. Pak Jokowi mestinya mencontoh Bu Mega yang selalu menjaga kader-kadernya untuk tetap memperjuangkan perbaikan nasib rakyat. Dalam rapat internal di DPP PDIP, itu rapat pertama pengurus periode baru, beliau masih menekankan tentang ketahanan pangan, soal pendidikan. Ada juga tentang kesehatan. Bahkan Ketua Umum PDIP diminta menginvestigasi tentang naiknya harga beras. Lah katanya kita lagi posisi swasembada beras. Stoknya banyak, mengapa harga beras malah naik? Ini jelas anomali. Nah, balik lagi ke perkara kenaikan tarif PBB. Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, sampai bilang bahwa kebijakan menaikkan PBB di Kabupaten Pati tanpa kajian. Tentu pernyataan ini seakan-akan jadi bentuk pembelaan diri. Kalau tahu kebijakan tersebut tanpa kajian, kenapa pemerintah provinsi tidak memberi respon balik, menyarankan membatalkan kenaikan PBB 250% atau mengizinkan PBB naik tapi berada di bawah 100%. Di Kabupaten Semarang juga ada kenaikan PBB. Kok gubernur tidak berkomentar tentang itu? Jangan-jangan saat Pemda ngirim draft RAPBD ke provinsi, Pak Gubernur nggak tahu. Jadi jangankan mereview, ngerti tugas sebagai gubernur saja sok nggak paham. Emang para elit itu tidak beneran mau peduli sama kita. Oke, segitu dulu. Mau persiapan nata buat tirakatan HUT RI, kudu dicicil. Nanti nggak keburu waktu, kita ketemu lagi di topik yang lain. Salam ngompol, selamat merayakan HUT RI ke 80 tahun merdeka.